Hi guys, welcome to our channel. I'm Marsha. And I'm Sheila. And in today's video, we're gonna talk about boys dan semua-muanya tentang boys. Boys, relationships, love, and all that. And maybe advices. Yeah. Yeah. I'm ready to spill some tea. Okay, so dimulai dari mana dulu nih, Cil? Maybe first love? First love, lo tahu first love lo siapa? Gue tahu sih. First love itu, tapi yang dimaksud dengan first love itu suka pertama kali atau bener-bener pakai feeling pertama kali? Nah, gue nggak tahu, gue nggak kayak maksudnya di apa ya, spektrumnya juga banyak. First love ini kan ada yang puppy love. Apakah puppy love itu termasuk dengan first love? Karena pada saat at that moment ya lo ngerasa tetap cinta. Tapi pada saat itu kalau menurut gue nggak termasuk. Puppy love tuh nggak termasuk sih. First love itu someone yang bener-bener you care deeply ya? Deeply ya, you care deeply about this person yang lu bener-bener yang kayak wah gila, you thought he's the one gitu, yang sayang banget. Even the worst case scenario, he is also your first heartbreak. Menurut gue itu first love. Oh, oke, gue ngerti. For Jadi some first love, people. ya. Jadi first heartbreaknya kadang juga first love. Iya, ya justru itu first love lu yang bener-bener bikin lu bisa ngerasa heartbreak. But some people are lucky enough to be married to their first love, so they've never experienced their heartbreak gitu loh. Iya. Jadi kalau lo gimana, Cil, pengalaman cinta pertama lo? Jujur gue nggak, puppy love jelas ada. Iya. SMA obviously. Cuma nggak tahu sih first love. I don't know, kayak first love gue ya, karena gue ngerasa ya mungkin itu first love, tapi mungkin itu juga puppy love gitu loh. Yang pasti first heartbreak juga. Ya, maybe that's my first love. Which is in high school? Which is in high school. Sama sih, gue juga di high school sih. Langsung kayak, you know. Iya, I know who that is. Dan kayak gue juga ngerasa lo juga pas high school kan? Sih, ya. Also know the guy. Iya, karena kenapa gue bisa sadar ini first love gue nih yang bukan puppy love ya. Yeah. Cause when I broke up with him baru kerasa gitu, I was so broken hearted yang kayak oh ini toh rasanya kayak sakit hati, heartbroken tuh seperti ini gitu. Makanya berapa lama move on waktu itu? Berbulan-bulan tapi karena gue nggak dapet closure, it ended up kayak sampai balikan lagi ya? 4 years. Lo kan pernah balikan lagi kan sama dia? Sempet deket lagi, tapi ternyata gue baru sadar kayak oh emang nggak bisa gitu sama nih orang. Tapi waktu itu gue nggak dapet closure aja, makanya gue sempet dekat lagi, tapi ternyata no way gitu. Sadarnya bagaimana? Kayak oh ini emang gak jodoh. Ketika ketemu lagi udah gak nyambung. Pasti berubah kan? Kita dari ketika kita SMA dan ketika kita sudah dewasa kan berubah. Karena lo ketemunya years apart ya? Iya, years apart baru ketemu lagi. Baru sih gue sadar kayak ya emang gak cocok aja gitu loh. Gak bisa kayak honestly kayak we are different people, Cil, dari kita pas SMA dan kita sekarang ya kan? Pasti kan. Dan dari itu gue baru oh iya, we're too different, kayak udah nggak seperti yang dulu lagi dan nggak akan pernah bisa jadi yang seperti dulu lagi gitu. Jadi itu gue sadar ya nggak bisa lah sama orang ini. Tapi jujur itu my first heartbreak ya sama orang itu sih. Ya, how about you? Gue nggak tahu. Tahu lah. Ya apa heartbreak? To know which one is your first love. Ya yang tadi gue bilang, gue nggak bisa bedain itu first love atau puppy love gitu loh. Tapi kalau tadi definisinya mungkin lebih ke first love itu ya kemungkinan besar your first heartbreak ya maybe that guy. Oh, that guy. Iya. Ya gitu lah, ada dari SMA gitu. Cuma maksudnya kayak ya pada saat itu pun juga maksud gue kenapa gue nggak bisa bedain ya karena maksudnya bener-bener puppy love yang kayak di SMA. Pikirannya juga masih yang kayak lucu-lucuan lah gitu, terus yang kayak lebih ke antara admire, kayak lebih ke admiring the person kan, instead of yang kayak cinta gitu loh. Bener. Terus kayak ya imagine aja kayak lucu ya, misalkan kayak kuliah bareng atau apa yang kayak gitu loh, yang kayak lebih pendek lah pemikirannya mungkin, kayak lebih for fun as a friend. Iya. Tapi setelah itu pernah nggak ngalamin cinta lagi yang deep? Mungkin pernah ya. Gimana ya, gue
you know my love journey sih. Iya. Jadi kayak I don't think I have a lot to say in this love, karena gue juga apa ya, menurut gue belum ya, obviously cause I'm single, jadi pasti belum ada relationship yang I feel like successful. Kalau ada successful juga gue nggak putus gitu, nggak jomblo kan. Iya. So I'm still searching sih, kayak I'm still looking. Gue juga masih belajar kayak ngerti gak sih kayak. Dan I feel like every relationship itu ya, I feel like gue jadi lebih mengenal diri gue lagi kayak. Bener sih, bener banget, itu gue setuju. Iya, kalau lo masih gini, kita lumayan beda sih. Kalau gue kan ya udah, maksudnya kayak very apa ya, banyak gapsnya gitu loh. Kayak sebentar and a lot of gaps. Sedangkan lo itu your jomblo window tuh kecil banget, dikit-dikit banget kayak putus nggak berapa lama jadian, dan jadiannya tuh lama, selalu lama, bertahun-tahun. Why is that? Iya, kenapa apa yang membuat lo bisa langsung jump in one relationship to another? Kalau jujur menurut gue itu nggak sengaja ya, secara nggak sengaja lah, tiba-tiba ketemu sama orang cocok segala macem, and it could be my coping mechanism juga. Oh, karena lo harus sama orang gitu? Enggak karena gue harus sama orang, tapi yaudah deh, gue coba lagi gitu. Gue tipe orang yang kayak mau coba aja deket sama orang, nggak sengaja ternyata cocok, jalan lama gitu. Gue juga nggak takut sih untuk deket sama orang. Iya, gue juga bukan tipe yang takut. Cuma ya mungkin saya sibuk. Lebih yang kayak kerjaan gitu ya, Cil. Karena ada cinta. Obviously sekarang kayak career over love. Gini, bukannya gue merasa gue juga bukannya mementingkan karir 100%. Cuma kalau belum ketemu ya udah, nggak usah gue paksain gitu loh. Bener banget. Buat yang di luar sana yang kayak kapan sih gue dapet jodoh segala macam, udah ada waktunya. Ada waktunya pasti sih. Gue percaya akan itu sih. Maksud gue kayak ya, gue juga bukannya diem-diem kayak duduk manis santai kayak jodoh datang dong gitu, nggak juga gitu. Tetap lihat kanan kiri juga. Iya, I'm so open apa segala macam. Cuma ya pada saat ini gue lagi menjalankan misalkan suatu karir atau apapun gitu loh. Belum ada yang cocok, ya udah ya karir dulu lah. Benar. Kalau ada yang kebetulan nemplok kayak main nih, kayak ya boleh, kenapa enggak? Benar. Tapi setelah balik lagi, gue mau nanya, after your first heartbreak, kayak kalau gue nih ya, gue cerita, gue sempat sih ketemu lagi sama orang yang akhirnya gue ngerasa beda dari cinta pertama yang menurut gue itu terjadi ketika kita SMA. Tapi kayak love first, yang emang real love gitu. Iya, tapi gue sempat ngerasain juga setelah kita dewasa kayak umur sekarang ini, bertahun-tahun setelah SMA, gue sempat ngerasain lagi jatuh cinta sama orang yang bener-bener udah beda gitu loh, Cil. Kriteria lo pada saat dulu dan sekarang beda nggak? Of course sih, of course. Dulu kan kita ketika SMA nyarinya yang kayak yang lovey-dovey, yang fun segala macem. Sedangkan sekarang tuh lebih yang kayak ada kemapanan, kecocokan itu kan sebenarnya lebih prioritas. Iya. Tapi maksudnya apakah ada kayak lo melihat, bukan, gue juga nggak mau ngomongin tipe ya, karena maksudnya tipe itu kan spektrumnya juga gede. Cuma apakah lo pernah nggak lo ngejajarin nih benang merahnya di antara semua of your past relationships until now gitu, ada trait yang similarity nggak, ada benang merahnya nggak dari antara semua all these guys in your life? Traits yang sama mereka semua? Iya. Enggak juga sih, sebenarnya gue beda-beda. Open, beda banget. Maksudnya berubah-berubah. Enggak, maksudnya kayak apakah hampir semuanya lebih kalem, ataukah yang dewasa, yang manja, yang cuek, yang pendiam, yang apa? Actually yang berubah-berubah sih. Berubah. Jadi lo nggak punya certain something yang saklek gitu, nggak ada. Semua beda sih, jujur. Dan again, our wants, at least for me, it's always changing. Oke. Jadi kayak dulu yang maunya nggak pernah kepikiran ini, tapi bertambahnya umur jadi lebih mikirin yang A, of course. lebih mikirin B. Jadi
dapetnya beda-beda. Kalau gue begitu. Kalau lo? Karena kalau gue juga mikirnya gitu, maksudnya kayak gue kalau ditanya gue juga nggak punya specific type in kayak people apa sih, gue nggak tahu. Cuma pada saat gue pernah I talk of course semua orang pasti pernah kan ngomongin ini sama temennya gitu. I've talked this to my other friend, dan ternyata tuh maksudnya kayak gue dibukakan bahwa lu tuh sebenarnya punya gini, bukannya tipe, tapi I feel like ada a specific traits yang I'm attracted to tanpa gue sadari. Gue nggak mencari, tapi ya mungkin gue comfortable sama orang-orang atau gue bisa membuka diri sama orang-orang yang punya personality seperti itu. Kayak apparently gue mungkin lebih kayak nyambung sama yang cenderung tuh yang lebih outgoing, kayak guys yang more outgoing gitu loh. Nggak berarti dia harus rame, dia harus musuh, harus apa, tapi mungkin tuh yang lebih personality-nya lebih open juga, menonjol, kayak mungkin karena gue perlu mencari yang energinya sesuai. Oh, itu yang lu maksud. Maksud gue tuh kayak gitu. Of course harus sih itu. Kayak kan ada orang yang lebih suka sama yang cowok pendiam atau apa gitu kan. Ini kayaknya gue nggak gitu, apa ya? Nyambung nggak attracted aja sama. Iya. Dan I'm not saying mereka ini ya, maksudnya kayak bad traits or apa. I think for me personally, gue cuma mungkin nggak ke energinya nggak ngeklik. Dan itu menurut gue penting sih, Cil, untuk mencari pasangan ya. Kayak nyari yang nyaman, satu frekuensi, satu frekuensi yang nyaman. Nah, banyak banget di luar sana orang-orang tuh nyari pacar mungkin terburu-buru atau segala macem, yang akhirnya ketemu sama seseorang yang sebenarnya mereka deep inside nggak nyaman, yang again akhirnya jadi toxic relationship gitu. Karena gue pernah ketemu satu cowok kayak gini, first glance, apalagi semua teman-teman kita pun gitu, kayak first glance tuh kayak kalian cocok ya, kayak energinya sama-sama rusuh, sama-sama rame, sama lah gitu. Dia juga bisa ngambangin sama bawelnya, very outgoing gitu kayak. Cuma ternyata pada saat kita udah deeper level ke bawah-bawahnya, itu sama sekali kayak no, never mind, kayak apa ya, energinya very different vibes. Iya gitu loh. Kayak sama sekali apa ya, dari segi adventurousnya pun juga gue nggak ngeklik. Iya benar, itu gue setuju banget, orang tuh harus seperti itu. Karena kalau gue kayak gini, kadang nih ya, yang orang-orang alami adalah idealisme dan romantisisme, romanticize. You're a pretty hopeless romantic person. Iya, terus romanticism itu adalah ketika lo lebih mengidealiskan orangnya daripada idea kan, the idea of him daripada orang aslinya. Dan itu yang menurut gue bahaya banget di sini. Karena it happened to me. Gue ngelihat dia, gila ya, dia jago semua traits yang gue damba-dambakan, gue ngeliat di dia. Itu gue jadi kayak melebih-lebihkan, gue mengidealismekan dia segimanapun juga. Itu yang malah akhirnya jadi toxic. Karena lo ini ya, apa sih, kayak punya ekspektasi yang lebih. Bener banget, itu gue setuju banget. Ekspektasi yang akhirnya, dia tuh di mata gue, dia tuh seperti ini, dia tuh akan seperti ini, akan ini, yang sebenarnya pada kenyataannya tidak seperti itu. Toxic karena lo jadi berusaha untuk merubah orang itu kan? Bukan masa merubah orang itu, toxic karena gue jadi lebih mentoleransi apapun yang dia lakuin. Karena di bayangan gue, jadi apapun yang dilempar ke lo, telan aja gitu. Telan aja, padahal karena di kepala gue the idea of him tuh bagus banget segala macam. Padahal sebenarnya dia nggak gitu. Jadi sebenarnya nggak cocok. Jadi lo pernah merasakan toxic relationship? Pernah. Dan ini yang gue pengen bahas sih. Untuk tahu lo ada di toxic relationship apa enggak itu. Nah ya itu. Gue taunya dari mana? Nah kalau gue belajar akhirnya, buat kalian semua di luar sana yang ngalamin, coba bandingin sedihnya sama happy-nya. Banyakan mana di hubungan ini? Karena gue setuju, cuma gue jujur gue belum pernah ngalamin. Iya, ngalamin ya pernah lah toxic, tapi nggak nyampe yang parah banget gimana gitu ya. Cuma dari semua teman-teman gue, ya lu juga termasuk sih, kayak
orang yang di dalam toxic relationship, mau dia physical atau mentally atau apapun itu bentuknya, yang penting toxic, from my experience nggak bisa diomongin, nggak bisa, lo mesti sadar sendiri. You know why? Because we are seeking for the little high, but tolerating a lot of lows. Ya. Jadi we're seeking for the highs. Tapi high-nya itu yang cuma sedikit, sedangkan at the same time we're tolerating a lot of lows. Maksudnya apalagi gitu. Kayak minta maaf dikit lulu. Padahal karena we're seeking the high is very high, kayak ecstatic banget ketika sama mereka. Iya, kayak ecstatic gitu loh, kayak oh my god, euphoric. Tapi kita nggak sadar bahwa the one that we're seeking, those highs that we're seeking itu kita ada lows yang harus ada lows yang harus kita tolerate juga gitu loh, Cil. Nah itu yang sebenarnya nggak bagus. Kalau lu udah tahu seperti itu ya sorry ya, tapi please get yourself out of the relationship if you feel that way gitu. Karena tuh bener-bener cuma akan nyakitin lu doang, especially karena if you menurut gue sih lot. yang penting itu sadar sih, ya, kayak kesadaran dulu, lo happy atau harus gue ngerasa nggak sih, gue ngerasa lo mesti nanya dulu, are you happy or not. Ketika saat itu gue selalu ngiranya gue happy gitu, karena I don't wanna accept the fact that ya mungkin ya itu ya, I cry a lot. Relationship gue nggak pernah panjang, Iya, jadi kayak iya. gue mau setoxic-toxicnya pun gue bisa langsung kayak oh ini toxic, goodbye. Iya. Makanya kita harus ngasih contoh nih buat orang-orang di luar sana. Tapi guys, trust me, I have feelings kok. Gue dari tadi kayak heartless banget gitu. No, I have feelings. Iya. Makanya kita pengen banget nge-share ini supaya di luar sana yang lagi ada in a toxic relationship. Karena banyak banget, dan kalian tuh nggak sadar, kalian tuh nggak bisa sadar, kalian juga in denial terus. In denial itu dikasih tahu temen, dikasih tahu siapa pun nggak bakal sadar, mesti dari diri sendiri. Makanya itu kalian please ask yourself, kayak lebih banyak mana sih happy-nya sama sedihnya, dan dari situ kalian akan tahu. Dan ketika kalian ketemu jawabannya bahwa sedih gue tuh jauh lebih banyak daripada happy gue, you guys are in a toxic relationship and you guys better end it sih menurut gue, Cil. Menurut gue gini, kalau lo emang sayang sama diri lo sendiri, lo akan kayak menurut gue sih intinya lo sadar. Abis lo sadar, itu kan lo udah tahu nih. Lo udah tahu nih gue in a toxic relationship, ini not healthy for me. Your second step ya lo mesti keluar dengan cara lo harus mencintai dulu. Oke. And acceptance, I think. Acceptance, dan lo cinta dulu dong sama diri lo sendiri. Kayak don't settle for less gitu ya. Iya, don't settle for less. You know bener. You deserve better. Kayak get out from there. Iya, dan percaya sama gue guys, percaya deh sama omongan gue. Yang jauh lebih baik tuh ada. Aku percaya Syah, tapi aku nggak dapet. belum Cil, tapi percaya pasti ada di luar sana. That's true. The universe or God or whatever you wanna call it udah nyiapin lu dengan yang lebih baik. Amin. Jadi itu udah pasti sih. Kayak mengaminin, amin. Iya, gue percaya banget. All the hopes. Dan menurut gue you just need to ikhlas dan pasrahin ke atas aja gitu, ke the universe, and the right guy will come. Itu pasti. Amin. Doanya sini dong. Iya, amin. Gue serap. Mau ada yang lu tambahin lagi nggak di segmen ini, Cil? Kayak maybe good words for the viewers atau buat gue jangan gini ya. From my perspective, gue juga, kita bukan di umur yang muda-muda amat gitu loh. Tapi gue juga nggak mau memaksakan sama orang yang salah sih. Gitu. Jadi kayak ya itu sih, gue juga percaya ya nanti juga bakal ada waktunya, nanti yang tepat juga bakal akan datang. Dan gue ngerasa gue juga bukannya picky or apa gitu loh. Menurut gue ya emang belum pas aja sama yang sefrekuensi, yang se-vibes, yang nyambung gitu loh. Dan jangan takut ya untuk jangan takut untuk mendekatkan diri juga ke orang-orang banyak. Menurut gue semakin banyak lo mendekatkan diri ke a lot of different people, lo jadi tahu yang mana lo suka, yang mana lo nyaman. Bener. Dan kalau dari gue sih never settle for less sih. Iya.
Soalnya pasti ada yang baik buat lo, itu percaya deh. Daripada lu buru-buru malah ntar amit-amit jadi cerai, atau jadi nggak cocok, atau toxic, itu jangan banget sih. Cause you gotta love yourself first ya, Cil. You gotta love yourself first, ya. I think that's the key deh. Iya. That's the key. Lo apa ya? Ya itu acceptance, lo mesti percaya dulu, lo mesti mengenal diri lo sendiri. Benar. Kayak apa yang lo butuhin, lo dengerin apa kata your body, mind, and soul. Bener banget. Oh my god, that's a very good baru sih. Abis itu seek for apa yang lo mau. Karena betul banget. Terakhir ya, maksud gue kayak, dan gue pun ngerasa setiap orang itu yang dicari itu beda-beda. Lo mau mencari, ada yang mau cari comfort, ada yang mau cari companion. Itu kan beda-beda dan itu prioritas gitu loh. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi balik lagi ya, rumus orang beda-beda. Kayak lo mesti tahu dulu diri lo itu bahagia dengan cara yang apa. Abis lo tahu cara bahagia untuk diri lo sendiri, baru lo mencari apa yang membuat lo bahagia dari that person gitu loh. Iya. Bagus banget sih. Biasanya yang jomblo lebih dewasa kalau masalah beginian. Bagus banget. Begitu udah relationship, bego lagi. Aduh bagus banget sih, tapi jujur. So thank you banget guys udah nonton segmen kita kali ini. Ini cuma awal dari journey kita ya untuk ngomongin banyak hal. Ini mungkin kita juga ngomongin cuma a bit kayak on the surface juga ya. Our story yang emang ada aja gitu di otak. Mungkin lain kali kalau emang topiknya juga menarik, kita bisa bincang-bincang ya lebih dalam lagi. We can dig deeper. Dan kalau misalkan kalian ada suggestions, don't be afraid to comment down below. Kasih tahu kita apa yang kita harus omongin lagi, atau kalian kalau punya cerita yang maybe sama mau share ke kita juga boleh. Komen di bawah, kita pasti baca. So thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you guys. Bye.